Oke Zoners, welcome back to Zona Jajal. Jajan sambil jalan-jalan. Bareng sama gue teman Timotius, gue akan kasih tahu rekomendasi tempat buat jajan dan jalan-jalan. Kali ini mau kemana? Nih pasti kelihatan nih di belakang ada apa. Tapi mau ngapain aja kita hari ini? Ikutin gue, kita akan jajal dan explore Ancol. Let's go! Oke Zoners, Zona Jajal kali ini mau melihat satwa laut dan darat yang ada di Ancol. Tepatnya di Samudra Ancol dan SeaWorld Ancol. Samudra Ancol merupakan edutainment theme park bernuansa konservasi alam untuk memberikan pengalaman mengenal aneka satwa laut dan juga darat. Samudra Ancol menampilkan edukasi mamalia laut seperti lumba-lumba dan singa laut, serta menyediakan taman beragam satwa darat. Terbaru, Samudra Ancol menghadirkan satwa baru sebagai sahabat pengunjung yaitu alpaka dan wallaby. Sementara itu, SeaWorld Ancol merupakan wahana konservasi, wisata edukasi, dan hiburan dunia laut yang dibuka pada tahun 1994. Pada area sekitar 3 hektar, kurang lebih terdapat 3.900 ekor biota air tawar, serta 11.500 biota laut di SeaWorld Ancol. Tidak hanya itu, SeaWorld Ancol juga menyediakan ragam hiburan lainnya, seperti feeding show terjadwal, serta interaksi langsung dengan hewan-hewan tertentu. Penasaran bagaimana suasana di dalam, Oke Zoners? Yuk, ikutin Zona Jajal keliling Samudra Ancol dan juga SeaWorld Ancol. Nah, Oke Zoners, kayak yang tadi udah sempat gua kasih lihat clue-nya, kita udah ada di Samudra Ancol. Dengar-dengar hari ini kita akan dikasih lihat koleksi hewan terbarunya Samudra Ancol. Karena di dalamnya itu ada banyak satwa-satwa laut dan juga satwa darat. Seperti apa sih interaksi kita sama satwa barunya Samudra Ancol? Langsung aja kita jajal ke dalam Samudra Ancol. Let's go! Oke Zoners, sekarang gua udah bersama dengan Mbak Arta nih dari Samudra Ancol. Halo Mbak Arta, salam kenal. Salam kenal, Kak. Mbak, ini di belakang ini hewan apa namanya, Mbak? Ini namanya alpaka. Alpaka. Ini ya. Kita boleh menyentuh, boleh berinteraksi? Boleh banget. Mau interaksi, kasih makan, feeding alpaka? Bisa. Mau dong, Mbak? Bisa, boleh. Yuk kita masuk ke dalam ya. Wah, Oke Zoners bisa masuk ke dalam loh. Ini kesempatan langka. Kita bisa ketemu langsung sama alpaka. Tapi Mbak, ini dia bakal nyeruduk nggak, Mbak? Enggak, tenang aja. Oh, enggak. Kalau nanti bawa makanan, yang penting tenang aja. Alpakanya cuma menghampiri makanannya aja. Oke, ini kameramen saya bakal aman nih, Mbak? Aman kok. Aman ya? Biasanya kan kameramen tuh aman. Iya. Saya takutnya kali ini nggak aman. Oh, tenang aja. Kameramen selalu aman. Kameramen selalu aman. Oke, makanannya sudah Oke, siap. terus sudah disiapin makanannya. Mbak Arta, ini sebelum ngasih makan alpaka ini hewan khas mana sih, Mbak? Khasnya Amerika Selatan. Khasnya Amerika Selatan. Iya. Makanannya, kehidupan liarnya aslinya makannya apa? Makannya rumput. Makannya rumput. Rumputan kering. Oke. Ada tips dan trik khusus nggak untuk merawat alpaka dari Samudra Ancol ini? Ini kan suhunya berbeda nih sama Amerika Selatan. Kalau di sini khususnya untuk eksibit alpaka sendiri, apalagi dia hewan-hewan yang tinggalnya di daerah yang cukup dingin ya, kita keluarinya hanya di sore hari untuk menghindari dia dehidrasi atau kepanasan. Siap. Dan di dalam tempat istirahatnya itu kita tambahkan AC. Wah, kalau saya boleh nggak ikut ngekos di dalam, Mbak? Saya kosnya nggak ada Boleh. AC-nya. Iya. Boleh ya? Tidur Boleh sama banget. alpaka, saya kasih Nanti makan kita juga. kasih harganya di belakang. Oh iya, siap. Kalau gitu kita sekarang langsung coba kali ya, Mbak? Boleh, Kasih makan boleh. alpakanya. Nah, ini ada 3 ekor Kak untuk alpakanya. Wah, ada yang lagi tidur tuh, Mbak? Iya, dia lagi jam siang nih, lagi jam tidur siang. Lagi jam tidur siang. Yang Halo, ini Mbak, sabar, Mbak. nggak apa-apa, aman. Namanya Kimi. Halo Kimi. Yang paling manja. Oh gitu. Ini nggak apa-apa dielus langsung? Nggak apa-apa, dielus Halo, Kimi. boleh. Nah, Wow, kalau mau dia coba tahu. dipeluk boleh. Ah bener, Mbak? Nggak apa-apa, dipeluk. Dirangkul aja dari lehernya Oh, gitu. Nah, oh, dia juga pengen iya, ini Coco. Coco, Kimi. Kimi. Kalau yang putih ini yang malu-malu? Ini Peter. Peter. Iya, dia karena jantan sendiri jadi agak introvert. Oh. Oh, ini udah nggak sabar mau dikasih Iya, makan? mau dikasih makan. Jadi dia hanya menuju ke makanannya aja sebenarnya. oke. Tangannya boleh dibuka seperti tangannya ini. dibuka. Jadi saat memberi makan alpaka ataupun hewan-hewan seperti ini, dia diberi makannya tangannya dibuka. Oke. Nah, supaya menghindari tidak tergigit. Nah, Berasa giginya, guys. iya, gimana rasanya? Berasa ada kayak yang menggigit-gigit sedikit tapi nggak kegigit. Nggak gigit ya? Wah. Dia dari hembusan nafasnya juga hangat. Ya. Halo Kimi. Wah, ini biasanya dalam satu hari berapa kali makan, Mbak, alpaka? 3 kali makan. 3 kali makan sama ya, seperti manusia ya? Sama. Pagi, siang, sore. sore. Oke. Nah, kalau sekarang kita lagi kasih makannya dengan perkuda. Ini sudah ada campuran dari proteinnya juga, sayur-sayurannya juga. Oke. Kalau kayak perawatannya, Mbak, misalkan ini kan kelihatannya sepertinya bulunya tuh
sebenarnya susah dibersihin ya Mbak. Biasanya emang dibiarin karena dia tidur kayak kucing, dia mandinya pasir, atau ada perawatan khusus untuk mandi? Ada perawatan khusus. Jadi seminggu sekali itu sudah pasti dimandikan. Lalu untuk bulunya itu kita kondisikan juga. Kalau misalkan memang sudah terlalu tebal pasti dicukur. Mbak, ini kan dia kayaknya matanya agak sedikit tertutup sama bulu ya kalau dibiarin. Ini nggak apa-apa Mbak? Nggak kelindipan gitu? Oh enggak. Kalau ada pengunjung datang dia begini-begini, dikiranya lagi ngegodain orang. Enggak kok. Nah, jadi di sini juga dia di bagian matanya sedikit ada bulu halus untuk menghindari debu-debu juga. Nah, ini bulunya juga sudah dicukur. Coco baru dicukur 2 hari yang lalu. Mau coba lagi? Kayak pada cantik-cantik nih. Iya. Hai. Makannya lahap banget ya Mbak? Iya, ini makanan kesukaannya. Selain ini dia juga suka makan wortel, kacang panjang, atau makanan utamanya di sini juga diberikan rumput hay. Oh, berarti kayak mereka ini nggak akan makan uang rakyat ya Mbak ya? Oh, beda. Oh, beda. Oh, baik ya. Aduh, saya takut iya, ini. Saya juga takut sih sebenarnya, tapi nggak apa-apa ya Mbak, Iya. sebagai edukasi. Oke, siap. Kalau alpaka ini Mbak, di kehidupan aslinya selain makan rumput, dia itu termasuk hewan yang sulit nggak untuk berkembang biak, atau dia hidupnya bergerombol atau individualis? Dia hidupnya berkelompok, jadi memang nggak bisa hidup sendirian. Jadi di sini untuk perkembangbiaknya itu cukup mudah, karena dia di Amerika Selatan aslinya dia sudah mulai di breeding sampai ke negara-negara luar lainnya. Oh, gitu, jadi nggak hanya di Amerika Selatan aja, ada yang di Australia, bahkan di Indonesia pun juga sudah ada yang berhasil breeding alpaka. Jadi ada orang individual yang memelihara alpaka di rumahnya? Kalau individual saya kurang tahu ya, tapi biasanya untuk tempat-tempat wisata yang lainnya juga sudah ada yang mulai breeding alpaka. Oke. Mbak, kan tadi saya sempat cari tahu nih, selain alpaka di sini juga ada hewan wallaby. Wallaby ada juga. Ada juga di sini Mbak? Ada. Kalau sekarang kita pindah ke wallaby boleh Mbak? Boleh banget. Iya, asik. Pas banget di sebelahnya. Pas di sebelahnya? Iya. Di sebelah sini berarti Mbak? Iya, Oke. boleh ya. Jadi di bulan kemarin kita juga baru berhasil membreeding wallaby. Baru berhasil dilahirkan, jadi di sini sudah ada baby wallabinya. Wah. Dia nggak lagi tidur Mbak? Enggak. Oke. Lagi santai-santai aja. Totalnya jadi ada 4 ekor wallaby di sini. Oke. 2 jantan, 1 betina, untuk babynya juga jantan. Mbak, ini penasaran Mbak, ini kan bentuknya dia seperti kanguru. Iya. Apakah memang bayinya nantinya akan masuk ke kantong ibunya, atau mungkin ada sedikit perbedaan dengan kanguru? Sama seperti kanguru, dia masuk ke dalam kantong induknya selama masa pertumbuhan. Jadi sekarang ini karena dia sudah lumayan besar, sudah mulai keluar dari kantong induknya. Dan ukurannya berbeda sama kanguru. Kalau kanguru cukup besar, dia hanya segini aja ukurannya. Mbak, kan sempat ada tuh kalau kita nonton di sosial media, kanguru tuh bisa pukulannya atau tendangannya sakit. Kalau dengan wallaby sendiri, dia dengan manusia termasuk yang menutup diri, atau dia hewan yang friendly? Dia termasuk menutup diri, tapi tergantung balik lagi ke karakter masing-masing hewannya. Kalau memang dia sudah cukup akrab sama manusia, dia pasti akan belajar untuk welcome. Tapi kalau di sini dia masih adaptasi, jadi cukup malu-malu, makanya dia udah mundur-mundur ke belakang. Berarti untuk wallaby ini sebaiknya kita nggak nyamperin ya Mbak? Iya. Takutnya ada gerakan-gerakan yang tiba-tiba kita menghindari juga, karena mungkin wallaby-nya belum nyaman dengan manusia. Iya, ditambah lagi ada babynya juga. Iya, lebih protektif ya. Betul, lebih protektif. Kalau pemeliharaan atau cara dari tim Samudra Ancol untuk merawat dari wallaby ini seperti apa Mbak? Kalau wallaby ini sama seperti alpaka, tapi bedanya dia tidak di tempat yang dingin. Jadi kita sesuaikan juga suhunya sama kehidupan aslinya. Jadi dia itu tinggalnya di wilayah hutan-hutan atau lebih ke lapangan yang terbuka. Wallaby ini asli Indonesia Mbak? Asli Indonesia, dari Papua. Oh, berarti kalau secara suhu dari Papua ke sini nggak terlalu jauh beda ya? Tidak terlalu jauh, betul. Kalau wallaby ini populasinya di Indonesia termasuk hewan yang masih aman, atau memang sudah masuk dalam kategori hewan yang dilindungi? Sudah termasuk dilindungi untuk wallaby sendiri. Jadi dia termasuk hewan Indonesia, rata-rata hewan-hewan Indonesia itu sudah dilindungi semuanya untuk menjaga populasinya sebenarnya. Nah, oke, Zoners, ini kan hewan yang dilindungi. Nggak mungkin kita kalaupun ke Papua belum tentu langsung ketemu wallaby ya Mbak? Betul. Makanya datang ke Samudra Ancol, oke Zoners, bisa langsung ketemu sama wallaby-nya langsung. Bisa kasih makan juga sih kalau wallaby? Kalau wallaby belum bisa. Belum bisa. Saat ini Tapi hanya alpaka dan pygmy goat saja. Oke, tapi seenggaknya bisa ketemu langsung ya. Bisa, mungkin kesempatan betul. sekali seumur hidup. Iya. Oke. Lanjut, oke Zoners, kita bakal keliling lagi di sekitar Ancol. Hari ini kita akan lihat lagi ada apa aja sih Samudra Ancol. Kita lanjut ke tempat selanjutnya Mbak. Boleh. Let's go. Nah, kalau ini apa nih Mbak Arta? Nah, ini satwa yang terbaru dari Samudra Ancol, namanya pygmy goat. Pygmy goat. Ya.
PI PY PY GMY. Pigmy, terus belakangnya GOAT. Ya. Oh. Nah, kalau ini hewan asli Indonesia, Mbak. Tapi kelihatannya seperti bukan. Ini asli dari Afrika. Asli dari Afrika. Iya. Kok dia sepertinya bersahabat sekali ya? Iya, karena hewannya cukup ramah. Bisa Boleh, disentuh? boleh disentuh. Boleh. Hai, maaf ya, aku sentuh. Wah. Kalau ini makanannya sama seperti hewan-hewan lainnya, rumput juga, Mbak? Sama seperti alpaka atau sama seperti kambing. Oh, tapi kayaknya tadi dia udah mulai penasaran mau makan celana saya, Mbak ya. Kalau ini perawatannya dari pygmy goat itu seperti apa, Mbak? Pygmy goat sama juga seperti kambing pada umumnya. Di sini kita beri makannya sehari 3 kali juga menggunakan rumput hay. Jadi bukan rumput lokal yang digunakan. Kalau untuk pengunjung yang datang ke Samudra Ancol untuk bermain bersama pygmy goat atau alpaka atau wallaby, ada jam-jam tertentunya nggak sih, Mbak? Kalau pygmy goat ini eksibitnya dibuka dari pagi. Setelah operasional samudra dibuka, eksibitnya sudah dibuka. Tapi nanti setelah alpaka dibuka, ada sesi kita ada penjualan untuk feeding alpaka. Itu sudah banding dengan feedingnya pygmy goat. Tapi secara general untuk operasionalnya Samudra Ancol itu, Mbak, jam operasionalnya dari jam berapa sampai jam berapa sih, Mbak? Kalau Samudra Ancol di weekday Senin sampai Jumat dibukanya itu dari jam 9 pagi, tutupnya di jam 16.30. Lalu kalau weekend bukanya sama 9, tutupnya itu di jam 17.00 atau jam 5 sore. Lebih panjang setengah jam. Iya. Terima kasih, Mbak Arta. Kita coba keliling lagi nyari-nyari apalagi nih yang seru dari Samudra Ancol. Boleh. Kita lanjut lagi, Wasaders. Kita keliling-keliling di daerah Ancol. Let's go, kita jajal lagi. Nah, kalau tadi udah puas dari Samudra Ancol ngasih makan alpaka, wallaby, main juga sama pygmy goat, sekarang saya udah ada di depan SeaWorld Ancol. Nah, denger-denger rencananya nih, bocorannya, nanti saya akan kasih makan hiu. Ini beneran, Mil? Ngasih makan hiu, Mil? Aduh, oke Zoners nih, tim kreatif ada-ada aja. Apakah saya akan selamat hari ini? Let's go, kita masuk ke dalam SeaWorld Ancol. Sudah masuk di dalam SeaWorld Ancol. Kita langsung masuk ke dalam gate-nya. Let's go, kita jajal. Halo Mas, selamat siang, selamat siang, selamat siang. Terima kasih. Supaya bisa dapat informasi lebih detail mengenai SeaWorld Ancol, mendingan kita langsung ngobrol aja nih sama guide dari SeaWorld Ancol, Kak Gaitsa. Halo, akhirnya ketemu. Halo, gimana kabarnya? Sehat dong. Alhamdulillah. Kak Gaitsa, ini di belakang kita ada ikan gede banget. Ada banyak ikan gede-gede. Salah Ini salah satunya satunya ini merupakan ikan terbesar predator dari air tawar. Ya, jadi yang di sini itu biota-biota yang berisi dari air tawar. Oke. Ada ikan arapaima, ada ikan lele juga. Ternyata di sini juga ada ikan lele tuh. Ikan lele aslinya ukurannya bisa sampai segini. Betul, iya. Tapi kalau yang sebesar ini udah nggak bisa dimakan lagi. Oh, kenapa, Kak? Karena udah ada racunnya. Oh. Jadi kalau mau makan yang sedang aja. Yang biasa aja, yang di Iya, pecel ya. ini Oke, pecel, oke. betul. Ada ikan arapaima, ada ikan lele. Nah, ini ikan Ikan bawal, betul. Ini bawal, Iya, yang betul biasa kita banget ya. makan. Betul. Ini ikan bawal hitam atau black pacu. Oke. Kak Gaitsa, pertanyaan nih, penasaran. Sebenarnya SeaWorld Ancol itu sebenarnya apa sih yang mau dikasih tahu ke warga atau pengunjung yang datang? Tentu saja SeaWorld Ancol ini kan wahana edukasi. Selain ada edukasi juga rekreasi dan juga tempat konservasi. Jadi selain kita menampilkan biota-biota di dalam setiap akuariumnya, SeaWorld Ancol juga bertujuan untuk mengedukasi, terutama untuk adik-adik kecil. Oh, oke. Ya, jadi untuk membahas tentang kehidupan biota air laut dan juga bagaimana sih cara menjaga dan melestarikan biota-biota yang di dalam akuarium, walaupun ini bukan habitat aslinya. Yes. Kalau misalkan tadi ada yang datang untuk belajar tentang ikannya, ada show-show tertentu nggak kalau misalkan pengunjung datang kayak ada kayak ngasih makannya? Jadi selain sahabat laut bisa melihat biota-biotanya, ada juga pemberian makan ikan. Nanti ikan hiu dikasih makan kok, Kak. Kan kita mau kemana lagi nih, Kak? Kita kesini kali ya? Yang kemana? Ke akuarium piranha nih. Ini ikan piranha perut merah, sama dari air tawar juga, berasal di Sungai Amazon, Amerika Selatan. Kalau ini ikan-ikan piranha yang di sini memang dari awal jumlahnya segini atau sudah dikembangbiakan? Berkurang justru, karena ikan piranha ini dia hewan kanibal, jadi bisa makan sesama temannya. Oh ya? Iya, ini awalnya ada 500 lebih, sekarang paling cuma 180-an aja. Promosi juga buat Kak Tommy,
Dimana piranha arapaima itu termasuk biota invasif. Biota invasif. Betul sekali. Nah, biota invasif itu intinya tidak bisa dipelihara oleh manusia atau pengunjung lainnya ya. Hanya untuk dibutuhkan keperluan edukasi, rekreasi saja. Salah satunya di Siut Ancol. Karena ada undang-undangnya, Kak Tommy. Jadi kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita yang habis dari SeaWorld nih penasaran, seru juga kayaknya kalau punya piranha di rumah nih ya. Kalau ada maling tinggal ceburin. Itu nggak boleh, Mbak? Nggak boleh, iya. Karena si biota ikan piranha arapaima selain bisa makan ikan, ternyata bisa makan tumbuh-tumbuhan. Oh ya? Biji-bijian, betul. Jadi kalau tersebar di sungai-sungai Indonesia nih, tentu saja bisa merusak ekosistem lokal. Nih, selanjutnya kita mau kemana lagi nih? Kita ke akuarium ikan yuk. Let's go. Boleh? Yuk, let's go. Nah, ini kita udah nyampe nih. Ini, di ikan hiu. akuarium. Wah, besar banget tuh. Kak Tommy kalah besar. Hiu apa? Kak. Coba, tahu nggak ada hiu apa? Ini kelihatan dong tulisannya, contekannya di sini. Oke, saudara. Ada namanya hiu perawat raksasa. Kenapa namanya ikan hiu perawat? Kenapa? Nah, ternyata si hiu perawat raksasa ini sering dikenal sebagai ikan hiu buto. Hiu apa? Hiu buto. Hiu buto? Iya, Kak Tommy orang mana? Orang Batak. Oh, nah hiu buto ini diambil dalam bahasa Jawa. Oh iya. Artinya adalah raksasa ataupun besar. Karena beratnya ini udah 250 kg. 250 kilo. Iya. Kalau mau mindahin beliau bagaimana, Mbak? Berapa orang? Ada kandangnya. Oh, ada kandangnya. Iya. Nah, makanya pernah ada kejadian nih, Kak Tommy. Apa tuh? Dimana ikan hiu buto ini cara makannya dihisap. Dan pernah membuat penyelam kami ini mendapatkan 54 jahitan banyaknya. Kak Tommy mau nggak masuk ke dalam? Nggak mau, makasih, Mbak. Tapi kalau misalkan ada ininya ya. Bisa diatur. Boleh ya, tapi taruhannya nyawa. Gimana ya? Gimana nih, oke, saudara? Ambil apa enggak? Sikat gak nih? Yang ini yang kecil nih, ikan strip hitam. Nah, di sini Kak Gaisa mau tanya sama Kak Tommy, kira-kira yang lebih ganas, berbahaya, yang besar atau yang kecil? Kayaknya kalau tadi kan yang gede ini kayaknya pernah menghisap salah satu penyelam. Penyelam, betul. Kan pernah, berarti nggak sering. Kayaknya lebih bahaya yang kecil-kecil ini. Yang kecil ya? Kecil-kecil Betul, cabai rawit. betul banget. Ah, benar dapat 100. Betul. Jadi ternyata ikan strip hitam walaupun ukuran tubuhnya tidak terlalu besar, dia lebih ganas, lebih predator dari si ikan hiu perawat raksasa. Jadi ada tingkat keganasan yang Kak Tommy. Apa tuh? Di dunia ini cuma ada 32 jenis ikan hiu saja. 32 jenis yang ikan. termasuk ikan hiu berbahaya. Nah, salah satunya si ikan hiu perawat raksasa. Dia urutan terakhir, urutan ke-32. Berarti less berbahaya. Betul, ya. Tapi kalau ikan strip hitam, dia urutan ke-26. Wah, kalau yang pertama ada di sini, di Yang SeaWorld. pertama nggak ada. Cari aman aja ya. Iya, daripada betul. kena. Oke. Tapi kalau ikan-ikan hiu di sini, mereka itu memang secara rutin di kanan seperti di habitat aslinya, atau memang ikan yang tadi disebut aja, ikan kembung, ikan selar kuning? Kalau untuk rutin, dia setiap hari ya, sekali dalam sehari. Itu untuk weekday. Kalau weekend, di Shark itu 2 kali. Dan untuk makanannya sama, tetap setiap pemberian makan ikan, makanannya yaitu tadi potongan ikan segar, ada ikan tongkol, ikan kembung, ikan selar. Untuk pemberian makannya, mereka disebar dari atas? Kakak penyu nih, kayak gini nih Kak. Nah, penyelamnya nanti berdiri di sini, langsung kasih makan. Nah, Nanti ini- Kak Tommy lihat setengah 3 dikasih makan. Untuk penyelamnya ini mereka dipilih yang emang udah ada desperate Udah dengan profesional, hidupnya. Udah. betul. Kalau masyarakat umum boleh nggak sih, Mbak, ikut bersama dengan penyelamnya untuk Eh, memberikan makan? sejauh ini Siut Ancol belum ada program ngasih makan di akuarium ikan hiu, tapi Siut Ancol ada program fun dive. Apa tuh? Kita nanti pengunjung bisa diving di akuarium utama. Nah, Kak Tommy mau diving? Aduh, agak gimana ya, agak takut. Tapi kita boleh keliling-keliling lagi, explore SeaWorld Ancol. Boleh, apa? boleh. Terus, Yuk. Terus kita lanjut lagi, yuk. Lanjut. Dadah. Nah, kalau yang di depan ini ada kolam, ini buat berenang apa Ini jacuzzi? ada kolam, ini ada kolam terbuka. Oh. Jadi selain pengunjung nih sahabat laut bisa lihat biota-biota, ternyata bisa menyentuh juga nih. Ini bintang laut Interaksi boleh langsung. dipegang? Boleh. Kak Tommy mau pegang? Nah, sebelum saya memegangnya, bolehkah dicontohkan dulu dengan Kak Gesa? Boleh. Nah, jadi untuk cara pegang bintang laut seperti ini Kak. Ini ada 2 ya. Yang warna merah ini yang aku pegang. Ini ada bintang laut tanduk. Cara pegangnya tetap di dalam air. Oh, nggak boleh keluarin ya? Iya betul. Coba tangannya dimasukin aja. Nggak apa-apa kan, Mbak? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, bener Aman nih? kok. Bintang laut nggak beracun ya. Nah, kalau yang ini warna biru nih. Ini bintang
bintang laut biru. Jadi Kak Tommy nggak perlu jauh-jauh ke pulau, ke Siut Ancol bisa pegang langsung bintang lautnya. Deg-degan. Ini boleh ditaruh lagi ya? Boleh. Ditaruh lagi, Ini oke, aku Soners. bantu. Iya, agak deg-degan gimana ya, oke Soners ya. Tapi aku mau nanya, kira-kira kakinya bintang laut ada berapa, Kak? Kakinya, Iya. ini kalau dihitung sekilas ada 5 ya? Ada 5, yakin? Ini 5 kan, 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata yang 5 ini lengannya. Oh, lengannya? Nah, kakinya ada di mana? Coba nih. Kita balikin yang ini. Nah, jadi kakinya ada di bawah sini. Ini yang ungu ini kakinya iya, semua? Betul. Banyak Satu ya? lengannya ada 60 buah kaki. Jadi kalau ada 5 ada berapa? Jadi bintang laut punya 300 kaki. Totalnya dalam satu dalam tubuhnya? satu tubuhnya, betul. Oh, mereka ini makannya apa sih, Kak? Makanannya kalau di habitat aslinya sebetulnya sisa-sisa makanan di dasar laut. Tapi kalau di Siut Ancol dikasihnya udang yang sudah dikupas. Berarti kalau misalnya pengunjung datang dari luar harus makan, wah nggak habis nih, nggak Bukan boleh? dong, bukan, nggak boleh. Beda cerita. Nih, mulutnya ada di sini, Kak Tommy. Oh, Sini di tengah-tengah. Tuh kakinya keluar tuh. Jadi dia kayak kakinya tentakel. keluar untuk? Kalau keluar dari air, permukaan air. Oh, oke. Untuk berjalan ya, tentu aja untuk merambat. Semuanya juga kayak gini, Kak, yang Betul, cuma warna- kalau yang biru ini dia cenderung lebih kecil kakinya nih. Ada kelihatan cuma kecil. Ternyata dia ada giginya gitu, gue takutnya. Ternyata nggak ada ya? Nggak ada, aman-aman. Nah, sekarang udah pegang bintang laut, kita pegang hiu. Berani nggak? Masa megang hiu? Kan tadi dibilang katanya ada yang pernah kegigit Oh, kalau tangannya, ini 56 ikan hiunya jahitan. aman. Oh, aman? Iya, betul. Oh, boleh kalau gitu. Nih, cara pegang ikan hiunya, jadi Kak Tommy masukin tangannya. Kita nggak saranin pegang bagian kepalanya ya. Oke. Jadi pegangnya bagian tengah ke belakang aja. Lembut Pindah ya? dia ke sana. Iya, lagi tidur. Kalau ikan hiu tokat ini tidurnya jam? Dia nocturnal juga sama. Oh, jam segini Jadi tidur. aktifnya malam hari, betul. Kalau yang di kolam ini ada ikan hiu sama ikan Ikan pari. pari, nah ini ikan pari kembang nih. Lanjut, kita kemana lagi Kak Getsa? Kita ke terowongan bawah air laut. Boleh, Nah, lanjut. yuk, let's go. Let's go, kita jajal lagi oke Sones. Nah, kalau di dalam ini apa Kak Getsa? Nah, di sini ada terowongan bawah air laut. Nih, Kak Tommy bisa jalan di Oh, sini. jalan di sini? Iya, ini conveyor, jadi nggak perlu jalan, dia gerak sendiri. Kalau di Nah, dalam terowongan ini ikannya ada ikan apa aja Kak ada Getsa? banyak sekali di sini, ada 1000 sampai 2000 biota air laut. Jadi ini Saya nggak- digabung? Iya, betul. Dan mereka nggak berantem. Loh kok bisa? Bisa. Ada absen tiap pagi kah dihitung satu-satu? Nggak ya, karena dia hidupnya udah lama nih sama-sama. Dari SeaWorld berdiri udah ada mereka. Nih, karena banyak banget nih. Kalau ini apa kerapu? Bukan, ini ada ikan kue gerong. Kerapu ikan nanti kue. ada lebih besar lagi Kak, dari ini 150 kg. 150 kilo? Iya, nah di sini ada ikan pari macan nih. Tunggu nih. Tadi penasaran kan sempat dibilang ada ikan yang ukurannya berapa sampai berapa kilogram. Iya. Cara pengukurannya untuk tahu dia berapa kilogram memang secara rutin ditimbang, ada timbangannya, atau perkiraan dari ukuran panjang, dikali lebar, kali tinggi. Pertama biota-biotanya kan di sini tentu saja ada panjang maksimalnya, berat tubuh maksimalnya. Nah di sini di SeaWorld juga ada lembaga konservasi. Itu konservasi itu suatu lembaga untuk melestarikan, menjaga, tentu saja diukur secara rutin. Karena kita ada pengecekan kesehatan juga Kak. Secara Jadi rutin. setiap beberapa lama akan diperiksa. Betul, biasanya 3 bulan sekali. Nanti ditaruh di karantina dulu dengan cara diberikan makan untuk biar ke karantinanya, baru nanti diukur. Bahkan kita ada pembersihan biota-biota juga. Oh, jadi kayak dimandiin gitu Betul, hewannya? betul. Ya kalau misalkan perawatannya untuk menguras akuarium sebesar ini gimana? Apa kayak ikannya harus dikeluarin dulu, Ya. terus airnya dikeluarin, digosok-gosok satu-satu Nah gimana? itu Kak? kedengarannya udah merepotkan ya. Jadi di Siut Ancol kita ada tempat selang gitu, keluar masuknya air. Ada pompa juga karena kan ini Oke. langsung dari laut Ancol ya. Nah, Oh, ada jadi pompanya airnya juga. disedot dari Betul. laut? Betul, tapi ada prosesnya juga. Biar pasir-pasirnya nggak masuk ke sini, ada prosesnya. Nah itu ada bagiannya sendiri, ada kurator di sini. Cuma nggak perlu capek nguras-nguras, tadi ada selang gitu. Oke. Ya. Kalau dari hewan atau biota laut yang ada di akuarium ini yang paling menarik perhatian biasa pengunjung ikan apa? Ikan pari, ikan ikan pari. hiu sirip hitam di sini ada. Ini karena ikan parinya besar banget tuh. Oh iya Ini benar. ikan pari kelapa. Ikan pari kelapa. Iya. Kalau dibelah ada airnya. Bukan, ikannya. Nggak, sebetulnya namanya ikan pari kelapa karena seperti batok kelapa tuh warnanya abu-abu, Oh. sedikit kehitaman. Nah ikan yang sirip hitam juga ada di sini. Sama di sini ada penyu Kak. Hah, penyu? Iya. Penyu Lagi sama ngumpet kura-kura ya? beda loh. Bedanya penyu sama kura-kura apa? Beda. Pertama dari habitatnya. Kan sama-sama di air. Kalau penyu di air asin, kalau kura-kura bisa di darat.
sama air tawar. Oke. Ada 3, yang kedua ada dari kakinya. Kalau kura-kura ada kuku, tapi kalau penyu dia nggak ada kukunya. Oke. Kakinya pipih aja gepeng. Kalau makanannya ada beda nggak? Makanannya sama. Tapi si penyu ini makanannya nggak pernah kenyang, dia lapar terus. Apa aja dimakan. Karena pertama Kak, dia itu punya penglihatan yang buruk, rabun. Jadi dia bisa membedakan apa yang akan dia makan. Jadi terumbu karang juga kalau misalkan dia lapar dimakan sama si penyu. Kak, ini kan semua hewan di sini kan tadi udah disebut jumlahnya ada ribuan. Iya. Oh ini nih, pari yang gede tadi ya? Nah iya, di atas kita tuh. Gimana caranya untuk memastikan bahwa mereka bisa bersahabat? Karena ini sih Kak, habitat ya, adaptasi mereka. Karena udah lama banget ya kalau Katomi pandai tuh ke dalam nih, pasti akan terheran-heran. Biotanya jinak-jinak semua. Oh iya? Iya. Kak Mereka Gaetsa pernah agresif. nyelam ke dalam? Aku pernah sekali. Kan udah kerja di sini gratis. Oh gitu. Yang seru Kak. Penasaran Kak, ini ada ikan yang seperti terumbu karang. Betul. Nah, Kalau ini ini. ikan apa Kak? Ini ikan kerapu. Oh, ini Kayak ikan batu kerapu. dia ya. Ini ikan kerapu yang sama dengan yang kita makan di resto-resto kan? Betul, cuma kalau udah sebesar ini nggak bisa dimakan lagi. Sama, Beracun alasannya juga? karena ada racun. Betul. oke. Ada yang besar banget, cuma kita belum ketemu ya. Ini kalau terowongan ini panjangnya berapa jauh sih Kak? Panjangnya 80 meter, jadi kalau Katomi ke sini itu memakan durasi 5 sampai 6 menit sampai pintu keluar. Oh, oke. Karena saking panjangnya. Nah ini penyu nih, sahabat laut nih. Oh ini nih. Iya tuh. Oke, Ini penyu sisik jenisnya, penyu terlangka dan tercantik. Oh iya? Iya, karena lihat motif tempurungnya kayak sisik ikan. Tuh kakinya tuh, motifnya. Oh. Di sini ada 4 sepasang, ada betina, ada pejantan. Berarti ada 8. Betul. Kalau misalnya dulu kan sempat ada omongan kalau misalkan hewan atau ikan atau penyu kalau misalkan bertelur bisa jadi telurnya atau anakannya dimakan sama hewan lain. Kalau di Betul. sini seperti apa Kak? Kalau di sini kita ada karantina, ada konservasi, pasti kita jaga. Jadi kan kalau di habitat aslinya udah dimakan sama predator lainnya, karena tukik itu sekali menetas 300 sampai 400 telur. Cuma yang jadi 2 sampai 3 butir telur aja. Oh iya? Sisanya akan dimakan? predator. Oh, oke. Ya. Siap. Nah ini bentar lagi kita akan sampai di ujung ya Faisoners. Selanjutnya kita akan cari tahu ada apa lagi di dalam SeaWorld Ancol. Let's go. Kita jajal lagi. Jajal. Nah, Kak Gaetsa, kalau Ya. tadi kan kita udah keliling dari dalam Terowongan. Nah, sekarang kita udah di depannya lagi. Sebenarnya pengen nanya nih Kak Gaetsa, kalau misalkan tuh? pengunjung bisa datang ke SeaWorld, sebenarnya mereka apa aja sih yang bisa dipelajari atau ada fasilitas apa aja yang dimiliki sama SeaWorld Ancol? Itu aja edukasinya. Terus di SeaWorld juga tadi kita udah menyentuh biota ya. Jadi Oh iya, benar. Jadi selain ngeliat biota-biota di akuarium, bisa menyentuh juga di kolam touchpool atau kolam terbuka. Dan juga di SeaWorld ada aktivitas skate coloring, mewarnai gambar. Jadi ada tempat untuk menggambar mewarnai. Betul, itu ada di Glow Theater. Itu kita udah sediain penggambarnya dan juga alat krayonnya. Bukunya, kertasnya, sama Betul, alat jadi mewarnainya. sahabat lo cuma cukup ngikutin kegiatannya aja. Nanti hasilnya bisa muncul ke layar dan juga bisa dibawa pulang. Wah, keren. Nah, menarik ya. Terus ada apa lagi Kak? Ada fasilitas fun dive juga di SeaWorld. Ini salah satu program juga yang menarik dari SeaWorld. Jadi sahabat laut bisa fun dive nih, diving sama ikan-ikan yang ada di sini. Kalau misalnya ikan-ikan yang sudah tua atau sudah tutup usia, itu akan diobservasi atau akan bisa pengunjung bisa ngelihat bentuk yang sudah Untuk diawetin? ikan-ikan yang sudah tua atau mortal ya atau sudah mati di SeaWorld Ancol nggak langsung dibuang, tentu saja ada observasi dulu. Nah biasanya kita jadikan awetan keringan, dry species. Sama kayak ada di lantai 2, itu juga ada dry speciesnya. oke, Nah oke. fasilitasnya juga ada tuh Kak, lantai 2 Museum Digital Gallery. Oh, Ya. jadi bisa melihat biota yang masih hidup ataupun yang sudah diawetkan. Betul. Oke. Kalau jam operasionalnya, misalkan Oke Zoners habis nonton nih, tertarik juga mau ke Boleh ke SeaWorld, mau SeaWorld, ketemu iya. Kak Gaetsa. Oh bukan ya, melihat ikan-ikan. Boleh. Mereka itu Ya. bisa datang ke sini dari hari apa sampai hari apa, jamnya jam berapa aja? Oke, untuk weekday Senin sampai Jumat itu SeaWorld Ancol buka dari jam 9 sampai jam setengah 5. Oke. Ya, tapi kalau weekend, hari nasional, hari besar itu dari jam 9 sampai jam 5 sore. Oke, kalau Ya. hari biasa sampai setengah 5, kalau libur sampai jam 5 sore. Betul. Bukanya sama-sama dari jam 9. Dari jam 9. Oke. Ada pesan atau harapan dari Kak Gaetsa nggak sebagai warga dari SeaWorld Ancol kepada pengunjung atau calon-calon pengunjung SeaWorld Ancol? Harapannya ya dari aku pribadi tentu saja
Semoga informasi-informasi ya yang didapatkan dari SeaWorld setelah main ke SeaWorld itu bisa berguna, apalagi untuk adik-adik yang suka ikan nih. Di sini edukasinya boleh banget untuk ditanya-tanya karena ikannya juga lumayan banyak, dan tentu saja pengunjungnya biar puas dan bisa datang lagi ke SeaWorld Ancol. Siap, kalau gitu Kak Getsa, terima kasih udah diajak Sama-sama, keliling-keliling. terima kasih Kita kembali keliling lagi, Kak akan Tommy. jajal-jajal lagi keliling Boleh. SeaWorld Ancol. Terima kasih Kak Getsa. Sama-sama. Oke Zoners, let's go, kita jajal lagi. Jalan. Ya. Nah, oke Zoners, sekarang saya sedang bersama dengan salah satu pengunjung dari SeaWorld Ancol. Selamat siang Ibu, dengan Ibu siapa? Ibu Wida. Ibu Wida. Kalau ini kakak namanya siapa? Senja. Ibu Wida dan kakak Senja. Hari ini emang khusus datang ke SeaWorld atau emang karena lagi keliling-keliling Ancol aja? Kebetulan lagi ada acara di G-Expo, terus pulangnya mampir ke sini. Kalau boleh tahu, Ibu Wida dan kakak Senja aslinya dari mana sih? Dari Bandung. Dari Bandung? Iya. Ini pertama kalinya ke SeaWorld atau udah kesekian kali? Kedua kali. Kedua kali. Apa sih yang dicari dari SeaWorld? Ini aja sih, ikan besar. Ikan besar. Penasaran ya, ikan-ikannya kok bisa gede-gede. Tapi udah sempat pegang-pegang ikan belum? Belum, baru datang. Belum, oke. Pengalaman apa yang berbeda antara pertama kali datang ke SeaWorld dengan yang kedua kali? Kalau dulu sih kan ngajak anak main ya ke sini ya, pastinya happy banget. Nah kalau sekarang ini kita baru datang nih, jadi kita belum tahu nih apa ada yang baru atau ada yang beda gitu. Kalau misalnya dari yang pertama kali dengan yang sekarang kedua kali, berarti kan rasanya menyenangkan dan datang ke SeaWorld. Nah mungkin bisa dikasih tahu nih ke Okezoners yang lagi nonton, kenapa mereka harus datang ke SeaWorld Ancol? Karena di sini bisa banyak ikan-ikan yang banyak, terus unik juga. Pokoknya gitu deh, banyak ikannya. Oke, kalau gitu Ibu Wida, Kakak Senja, terima kasih atas waktunya. Selamat kembali beraktivitas, selamat kembali berkeliling-keliling lagi. Oke, Zoners, kita akan lanjut keliling-keliling di area Ancol. Mau kemana lagi kita habis ini? Ikutin kita terus. Kita jajal selanjutnya. Jajal. Nah, di hadapan saya, Okezoners, sudah ada restoran atau kafe yang ingin kita samperin untuk jajan kali ini. Di zona jajan hari ini, abis kita main-main ke SeaWorld dan juga Samudra Ancol, kita udah langsung bakal cobain makanannya. Karena udah seharian keliling Ancol kan ya, udah ngeliat satwa alpaka, habis itu ngeliat juga tadi di SeaWorld ada ikan hiu, ada tadi live juga ngeliat ngasih makan ikan hiu. Kalau sekarang ngasih makan perut saya dulu, oke saudara. Kita langsung masuk ke dalam restorannya. Let's go, kita jajal. Ayam di sini bisa dimakan sampai tulangnya. Favoritnya apa, Mbak? Favoritnya kita ada iga bakar. Iga bakar. Yang ini. Saya nih, Okezoners, saya tadi pesen makanan, ini sudah datang. Wah, ini iga bakar. Wah, ada kuahnya. Mantap banget. Oke, terima kasih Mbak. Nah, ini dia Okezoners, iga bakar pesanan saya di cafe atau resto Hooks. Ini kalau pertama kali yang menjadi primadonanya dari semua yang ada di hadapan saya, tentu saja iga bakarnya. Lihat ya. Sebagai pria sejati memang, awalnya kita harus mencoba rasa dari iga bakarnya itu. Ya, lihat ini teksturnya cantik ya. Langsung saya makan ya Okezoners. Lembut banget. Bumbunya meresap sampai ke dalam iganya. Pedasnya kalau menurut warga Indonesia pada umumnya masih tolerable. Pedesan mulut tetangga. Sekarang kita coba karena katanya iga bakarnya ini bisa juga dimakan bersama dengan kuahnya. Kita celupkan kuahnya sedikit. Mix dengan sangat luar biasa mantap. Ada rasa manis dan asinnya, lalu digabung dengan kuah yang dominasi warnanya atau rasanya asin. Sekarang sebagai pria sejati tidak lengkap kalau tidak makan menggunakan nasi. Langsung saja ya, kita ambil nasinya, kita gabungkan supaya dia bisa menikah atau kawin dengan baik. Kita masukkan juga di dalam kuah, langsung kita seruput guys.
Puas sudah jalan-jalan saya di Ancol. Kita akan lanjut makan, tapi sebelum kita lanjut makan, nggak cocok kalau misalkan lagi di pantai nggak makan kelapa. Kita buka ya, kelapanya masih muda. Bisa terlihat dari tutup sini. Ini tadi saya minta kelapanya menggunakan lemon dan juga ada gulanya. Saya masukkan ya. Seger banget emang ya kalau minum kelapa atau es kelapa di pinggir pantai. Seger banget, emang paling match. Saya mau lanjut makan. Kalau Okezoners mau lihat, silakan lihat. Saya sih mau menikmati makanannya. Mantap, sudah selesai makan iga bakar. Kuahnya juga udah hampir habis. Kelapanya malah yang udah habis duluan. Itu dia Okezoners episode jajal atau zona jajal kita hari ini. Bersama saya Tommy Timotius, kita akan explore lagi zona jajal selanjutnya. Kira-kira minggu depan mau kemana ya? Jangan lupa kasih tahu di kolom komentar. Nantikan juga setiap hari Minggu jam 6 sore, episode terbaru Zona Jajal akan tayang premier di official YouTube Okezon. Akhir kata saya Tommy pamit, kita ketemu lagi di Zona Jajal selanjutnya. Bye-bye!